Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri Amir. Saya dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan kimia unsur periode 4. Sifat logam kecuali seng logam. Transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antara atom logam transisi. Dengan demikian, kisi kristal logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. Titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antara atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Sifat magnetik. Paramagnetik di mana atom molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Diamagnetik di mana atom molekul atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbital D-nya berpasangan. Ferromagnetik yaitu kondisi yang sama dengan paramagnetik hanya saja dalam keadaan padat. Logam Sc, Ti, V, Cr, dan Mn bersifat paramagnetik, sedangkan Cu dan Zn bersifat diamagnetik. Untuk Fe, Co, dan Ni bersifat fenomagnetik. Jari-jari atom tidak seperti periode ketiga. Jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur dan kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3G yang saling tolak-menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atau atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya elektron-elektron akan lebih menjauh di inti atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Ion berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur transisi hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengaborsi sinar tampak. Pada golongan transisi subkulit 3G yang belum terisi penuh menyebabkan elektron yang subkulit itu menyerap energi cahaya sehingga elektronnya tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Misalnya Ti2+ berwarna ungu, Ti4+ tidak berwarna, Co2+ berwarna merah muda, Co3+ berwarna biru, dan lainnya sebagainya. Sifat kimia. Kreativitas dari data potensial elektroda unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu atau E derajat sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat memancarkan ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kaitan logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan. Proses pembuatan unsur scandium atau Sc dibuat dengan elektrolisis cairan SCCI3 yang dicampurkan dengan klorida lain, titanium atau Ti. Salah satu metode
Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan Kroll dan karbon. Hasil reaksi adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan diproduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Sisa reaksi adalah di antara magnesium dan klorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spons titanium. Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Vanadium atau vanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi F205 dengan campuran silikon atau Si dan besi atau Fe. Senyawa Si02 ditambah dengan CaO menghasilkan suara teriak yang yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Proses pembuatan krom atau Cr. Logam krom dibuat menurut proses dengan jalan mereduksi Cr203 dengan logam aluminium. Mangan atau Mn. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon reaksi. Besi atau Fe. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Proses pembuatan kobar atau CO. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul NaOCl yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambahkan dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Tembaga atau Cu. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu pengapungan atau flotasi, pemanggangan, reduksi atau elektrolisis. Seng atau Zn. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZnS. Kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Kegunaan dan dampak. Dampak kegunaan kromium asetat dapat menyebabkan keracunan pemicu kanker. Tembaga. Unsur dalam bentuk serbuk mudah terbakar. CuCi2 dapat menyebabkan keracunan, memacu kanker. Gas yang mengandung Fe2 atau C2O4 dapat menyebabkan siderosis atau penyakit paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.